Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, murid salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu merundung salah satu teman sekelasnya. Dan aksi belajar itu dilakukan saat jam pelajaran dan viral di media sosial. Video perundungan salah seorang murid SD perempuan ini diduga direkam oleh salah seorang murid. Sejumlah murid bahkan bergantian melakukan kekerasan fisik pada korban. Pihak Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu telah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa ini. Selain itu, Dinas Pendidikan berjanji akan menindak tegas kepala sekolah hingga guru yang dinilai telah lalai mengawasi murid-murid mereka. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama keluarga korban. Pertama, saya minta maaf kepada keluarga korban bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini yang ada di sekolah telah lalai mengawasi anak-anaknya. Kami akui itu, ya, kami akui itu. Bagaimanapun juga ini adalah kelalaian kami dan kami akan mencarikan solusi yang terbaik. Untuk anak yang menjadi korban bullying ini, ya, kami upayakan akan tetap sekolah karena sekarang dia sedang duduk di kelas 6 SD. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai anak ini jadi trauma. Ya, pemirsa, aksi perundungan ini kembali terjadi di dunia pendidikan dan di Kota Bandung, Jawa Barat yang menimpa seorang siswa SMP Plus maksud kami Batu Rahman hingga viral di media sosial. Pihak sekolah pun mengaku telah menyelesaikan kasus perundungan tersebut dengan memediasi kedua belah pihak. Dalam video berdurasi 21 detik ini, sekumpulan anak berseragam batik merundung salah satu temannya yang mengenakan kaos olahraga di kelas. Awalnya, korban yang terduduk di bangku dipakaikan helm oleh pelaku. Kemudian pelaku yang berbadan lebih besar langsung menendang kepala korban. Tak hanya ditendang, korban juga dipukul berkali-kali oleh pelaku. Tak kuasa menahan tendangan dan pukulan pelaku, korban pun akhirnya terjatuh ke lantai. Peristiwa perundungan ini dibenarkan langsung oleh pihak sekolah SMP Plus Baitur Rahman. Pemukulan itu terjadi pada Kamis 17 November lalu saat jam pelajaran berlangsung. Saat itu, guru yang mengajar keluar kelas karena ada keperluan. Siswa di kelas itu lalu menggelar permainan dengan menggunakan helm yang awalnya hanya permainan mencolek dengan tangan, namun kemudian ada yang menendang hingga korban terjatuh. Pihak sekolah pun menyayangkan dan mengecam peristiwa tersebut terjadi. Semua tindakan kekerasan di dalam sekolah sudah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Menyesalkan kejadian ini dan tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih ketat lagi dalam penanganan pembelajaran di sekolah kami di sini. Kami sudah memediasi kedua keluarga, baik itu keluarga korban ataupun keluarga pelaku, dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik secara kekeluargaan, asal memang kita memberikan peringatan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi lagi, dan keluarga korban pun menerima asal memang tidak akan mengulangi lagi. Ya, mudah-mudahan saja menjadi baik ke depannya. Pihak sekolah pun akan terus melakukan evaluasi agar peristiwa tersebut tidak kembali terulang. Sementara korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk divisum Jumat kemarin. Selain itu, kasus dugaan penganiayaan juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi ilmu kepolisian di Jakarta Selatan. Pelakunya adalah seorang remaja, diduga merupakan anak seorang anggota Polri berpangkat komisaris besar, sementara korban yakni anak di bawah umur yang berusia 16 tahun. Olah TKP telah dilakukan guna mengetahui kronologis kejadian. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini terjadi karena adanya rebutan topi, hingga akhirnya terduga pelaku menganiaya korban. 5 saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini. Kronologisnya, keduanya adalah teman satu les atau bimbel. Ya, jadi biasanya mereka juga adalah teman bercanda. Cuman waktu itu ya mungkin ada sesuatu yang sekiranya mungkin menjadi permasalahan, kemudian yaitu terjadi pemukulan. Penyidik juga berencana memanggil terlapor, namun waktu pemeriksaan belum bisa dipastikan. Ya pemirsa, sejumlah remaja di bawah umur terjaring razia mesum di Kota Jambi.
Mereka digerebek petugas saat berduaan di kamar indekos yang terindikasi sebagai tempat praktek prostitusi online. Polisi menggerebek satu persatu kamar indekos yang berlokasi di kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sejumlah kamar kos dihuni oleh pasangan bukan suami istri. Bahkan beberapa di antaranya adalah remaja di bawah umur. Rumah indekos ini menjadi sasaran operasi penyakit masyarakat karena polisi mendapatkan laporan terjadi praktek prostitusi online yang meresahkan masyarakat. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan alat kontrasepsi, baik yang baru maupun bekas pakai, dari salah satu kamar yang dihuni pasangan bukan suami istri. Setelah diinterogasi, semua pasangan yang ada di indekos ini tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri. Polisi membawa 7 pasangan pria dan wanita serta 2 perempuan yang diduga pekerja seks komersil yang sedang menunggu tamu di dalam kamar. Polisi meminta belasan orang yang terjaring ini dijemput oleh orang tua masing-masing di kantor polisi. Mereka akan diberikan pembinaan agar tidak mengulang perbuatannya. Razia seperti ini akan rutin digelar untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Ya, pemirsa, selain itu polisi menggerebek satu persatu kamar indekos yang berlokasi di kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sejumlah kamar kos dihuni oleh pasangan bukan suami istri, bahkan beberapa di antaranya adalah remaja di bawah umur. Sebanyak 2 orang tersangka, masing-masing berinisial J, 46 tahun, dan CB, 37 tahun, tertunduk malu saat digiring petugas. Keduanya ditangkap saat menipu sejumlah korban dengan menjanjikan dapat meloloskan korban dalam tes akpol. Tersangka pun berhasil meraup uang hingga 4,7 miliar dari para korban. Dari tangan tersangka, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang yang berupa sertifikat tanah, kendaraan bermotor, serta uang yang diduga berasal dari hasil penipuan. 2 korban yang ada di wilayah Garut, yaitu saudara D dengan saudara Y, untuk melakukan bimbingan. Di situ ada bimbingan psikologi dan juga termasuk bimbingan akademik. Jadi sudah ngekos selama beberapa waktu. Dan diarahkan juga anak korban itu mengaku kepada orang tuanya bahwa mereka dibimbing langsung di landing akpol. Dan ternyata tidak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat ancaman pidana 4 tahun. Dari Garut, Jawa Barat, Isolehin, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim Piton Satreskrim Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan menggerebek kampung miras yang menjadi lokasi penjualan miras ilegal. Ribuan botol berbagai merek disita polisi. 3 kios yang menjual miras tanpa izin digerebek polisi. Ribuan botol miras ilegal berbagai merek disita dari tempat ini. Pelaku menjajakan miras secara terang-terangan di lemari pendingin. Selain menyita miras yang masih berada di dalam kardus, polisi juga menyita minuman yang dijajakan secara terbuka. Tidak hanya di 3 kios, polisi juga menggerebek gudang penyimpanan miras, meski pemilik mengaku mengantongi izin penjualan. Razia penjualan miras ilegal ini sebagai upaya pencegahan tindak kriminal jelang Piala Dunia 2022. Dari hasil razia yang kami lakukan pada hari ini, kami sudah menyita 390 botol dan kaleng berbagai minuman keras, mulai dari golongan A, B, dan C, dari 3 toko. Miras ilegal didata kemudian dibawa ke Mapolres Palopo menggunakan mobil patroli. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat, tega mencabuli anak tirinya berulang kali sejak tahun 2020 silam. Dan aksi bejatnya ini dilakukan di rumahnya saat sang istri sibuk berdagang. DS warga Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat terpaksa berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Kuningan lantaran mencabuli anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP. Ironisnya korban merupakan anak tirinya dicabuli oleh pelaku saat istrinya sedang berdagang. Agar korban tidak melapor ke ibunya, pelaku pun mengancam korban. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah bibi korban curiga saat masuk ke dalam rumah pelaku.
Korban lalu menceritakan kejadian kepada bibinya bahwa telah dicabuli oleh pelaku sejak tahun 2020 silam saat masih duduk di kelas 6 SD. Tak terima dengan aksi bejat pelaku, bibi korban melaporkan kejadian ke petugas unit PPA Polres Kuningan. Anak korban, ya, bahwa setiap kali melakukan mengajak melakukan hubungan badan itu, anak korban selalu diancam oleh bapaknya. Dengan ancaman kata-kata, kamu harus tahu diri bahwa kamu itu yang menyekolahkan saya, yang membiayai saya. Sehingga setelah ada ancaman begitu, anaknya itu selalu menurut ya untuk diajak berhubungan badan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wah, tidak habis pikir ya, Baby ya, seorang ayah mencabuli anaknya ya. Iya, ini sungguh miris karena itu bukan kejadian yang pertama kali, ini sering kali terjadi, kita temui di lingkungan sekitar kita bahkan. Betul sekali. Nah, Baby, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menyebut mantan Kapolsek Pinang dan seorang wanita yang melapor dugaan kasus pemerkosaan memiliki ketertarikan satu sama lain. Dari hasil pemeriksaan, mantan Kapolsek Pinang mengaku hubungannya dengan wanita itu didasari suka sama suka. Wanita berinisial RD ini datang melapor ke Polda Metro Jaya sebagai korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolsek Pinang Tangerang, Banten, Ibtu MT. Ia datang dengan membawa bukti percakapannya dengan terduga pelaku. Namun Polda Metro Jaya membantah terkait kasus pemerkosaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan penyidik Propam Polda Metro Jaya, Ibtu MT membantah pernyataan RD. Kepada penyidik, mantan Kapolsek itu mengaku hubungan intim didasari suka sama suka antara dirinya dan RD. Hubungan yang mereka lakukan itu didasarkan adanya suka sama suka. Karena di dalam setiap habis hubungan itu, si perempuan ini mendapatkan imbalan ataupun uang dari mantan Kapolsek itu ya. Walaupun tindakan ini tidak dibenarkan sebenarnya ya, tetapi tentunya kita harus mengkaji lebih dalam ya, termasuk unsur yang dilaporkan ataupun dipersoalkan diperkosa. Dia ngajak keluar itu hari Sabtu lah malam Minggu, pas hari Senin aku laporan malam Minggu dia ngajak keluar. Aku pikir ngomongin perkara aja gitu, memang nggak ada kepikiran situ kan. Dia jemput di gang kos-kosan aku, nggak taunya bukan ngajak makan, langsung membelok lah ke hotel yang enggak kan katanya sih ya mau dipindahin, udah nggak mau jadi Kapolsek lagi. Saat ini Ibtu MT telah dipindah tugaskan ke Yanma Polda Metro Jaya. Sementara itu pemeriksaan oleh bidang Propam tetap dilanjutkan. Udah nggak siap lagi kan jadi Kapolsek Pinang, nggak penting jadi Kapolsek Pinang. Siap. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa mencabut seluruh BAP yang disampaikan kepada penyidik. Pencabutan itu dilakukan pasca ditemukan fakta baru atas barang bukti sabu yang tidak ada kaitannya dengan Teddy Minahasa. Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Irjen Teddy Minahasa mencabut seluruh BAP. Pencabutan BAP itu dilakukan pasca fakta baru yang ditemukan oleh tim kuasa hukum Teddy Minahasa. Fakta itu adalah laporan 5 kg sabu yang diselundupkan adalah hasil sitaan Polres Bukit Tinggi dan berada di Kejaksaan Bukit Tinggi sebagai barang bukti. Fakta itu diklaim bisa membuktikan bahwa Irjen Teddy Minahasa tidak ada kaitannya dengan peredaran sabu tersebut. Sementara terkait percakapan antara Teddy Minahasa dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara, diklaim hanya candaan semata. Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda, dan yang katanya juga yang sudah beredar tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Teddy Minahasa. Mereka ini siapa bang? Yaitu kan barang itu kan ditemukan di rumah Linda, di rumah Dodi. Barang yang ditemukan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang diumumkan di Bukit Tinggi karena barangnya masih ada utuh. Tim kuasa hukum Teddy Minahasa mengatakan hal itu adalah bagian dari rencana penjebakan terhadap kliennya yang dilakukan di Sumatera Barat. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Sutrisno, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, bermaksud merayakan ulang tahun ke-51, seorang pendaki asal Amerika Serikat tewas terjatuh ke jurang saat turun dari puncak kawah Gunung Agung. Nah, pemirsa, buruknya cuaca di lokasi membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 18 jam. Seorang wisatawan asing asal Texas, Amerika Serikat, Calvin Anderson, terjatuh ke jurang sedalam 25 meter saat perjalanan turun dari puncak kawah Gunung Agung pada Jumat pagi. Tim SAR dan beberapa pendaki warga negara asing langsung mengevakuasi korban. Hujan lebat dan cuaca buruk di atas gunung membuat evakuasi berjalan lebih dari 16 jam. Korban sempat mendapatkan pertolongan di lokasi, namun karena luka yang cukup parah membuat korban meninggal dunia di perjalanan. Jenazah korban baru berhasil dievakuasi turun ke pos pendakian Pasar Agung pada dini hari tadi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUP Sanglah dengan menggunakan ambulan. Kami terima laporan langsung dari pemandu lokal base camp Pengembangan bahwa satu orang tamu terpleset jatuh. Kemudian kami berkoordinasi dengan instansi terkait, tim gabungan berkumpul di Puro Pengembangan. Kemudian jam 11 siang, tim gabungan serta pemandu naik untuk membantu proses. Sebelumnya korban yang ditemani salah seorang guide lokal melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-51. Korban berhasil mencapai puncak, namun saat turun dari kawah korban terpleset hingga terguling sejauh 200 meter dan terjatuh ke jurang sedalam 25 meter di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Jenazah korban hingga kini masih berada di RSUP Sanglah. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kedutaan Amerika Serikat untuk penanganan dan pemulangan jenazah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryasta, iNews melaporkan. Usai diburu polisi, Urip Saputra yang berpura-pura meninggal dunia lalu hidup lagi akhirnya mendatangi Polres Bogor untuk diperiksa. Dan pelaku terancam terjerat Undang-Undang ITE karena menyebarkan kebohongan. Setelah sempat dicari-cari, pria bernama Urip Saputra yang membuat gempar karena dinarasikan meninggal lalu hidup lagi, mendatangi Polres Bogor bersama sang istri untuk jalani pemeriksaan. Polisi mendalami dugaan skenario palsu Urip Saputra yang meninggal dunia lalu hidup lagi atau mati suri. Polisi berupaya mengungkap fakta kasus yang menarik perhatian masyarakat karena videonya viral di media sosial ini. Sebelumnya kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat menggemparkan warga. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya, namun yang mengejutkan ketika ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Menurut polisi hal itu bohong dan dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt collector. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Atas perbuatannya, Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan dari perbuatan bohongnya. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 2 anak dari keluarga yang tewas mengering misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mengaku menemukan titik terang untuk mengungkap motif dan penyebab kematian korban. Polisi memeriksa 2 anak dari pasangan lansia yang ditemukan tewas misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga ini ternyata memiliki 2 anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain 2 anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa orang saksi. Di antaranya adalah 2 orang anak daripada korban, yaitu anak daripada Pak Rudianto dan Ibu Margaret yang meninggal. Ada 2 anak mereka yang tinggal di Bekasi. Sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga 2 orang security, kita ambil keterangan.
kemudian ketua RT dan juga petugas PLN. Hingga kini, polisi masih bekerja untuk mengungkap motif dan penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga yang ditemukan mengering di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Rabu lalu, polisi bersama sejumlah ahli kembali menggelar olah TKP. Polisi mengaku menemukan titik terang atas kasus ini. Polisi juga menemukan bukti-bukti baru untuk diteliti, di antaranya tumpukan sampah, belatung, struk belanja, hingga kapur barus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kalau melihat kasus ini memang sebenarnya menyita perhatian publik juga ya Bayu. Betul ya sekali. Karena beberapa buktinya ini ada struk belanja makanan juga Bay. Padahal katanya kekurangan nutrisi kalau tidak makan. Betul sekali. Ini dipertanyakan publik tentunya Iya. ya, ditunggu-tunggu. Dan tentunya penyintas dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi Baris Krim Polri. Dan kemana-mana, karena News Pagi akan kembali untuk Anda.